obsesi menjadi kaya itu normal dan wajar. Gitu. Tapi pilihan kaya dalam semalam itu tidak wajar. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks dan di episode kali ini kita akan berbincang tentang satu topik yang lumayan hangat dibahas dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan sampai ya kurang lebih cukup menyita perhatian publik juga. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, saya mau ngingetin dulu buat Sobat Bisnis, jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya Bisniscom, dan juga like dan juga tonton video-video terbaru yang ada di Bisniscom. Dan jangan lupa juga dengarkan broadcast di platform podcast kesayangan Sobat Bisnis kalian. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, kali ini saya Ganang Adrian akan ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Edwin. Beliau adalah Wakil Ketua LPSK. Dan topik obrolan kita hari ini adalah mengenai yang lagi ramai nih, yaitu tentang kasus binary option, tapi kita lebih fokus kepada korbannya nih, karena beberapa pemberitaan belakangan ini menyebutkan kalau uang dari korban-korban binary option ini katanya bisa dikembalikan, dan juga dari pihak Bareskrim Polri sendiri sudah melakukan penyitaan hampir semua aset dari para pelaku yang sudah dinyatakan sebagai pelaku dari trading binary option ini, disita aset-asetnya. Nah, bagaimana proses pengembalian dananya dan apakah mungkin para korban ini benar-benar bisa mendapatkan uangnya kembali? Kita akan ngobrol bareng sama Pak Edwin. Halo Pak Edwin, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik Mas Ganang. Pak, dari pemberitaan bisnis.com sendiri sebelumnya, LPSK juga pernah menyatakan bahwa kalau korban dari binary option ini, atau bisa dibilang trading berkedok trading yang berkedok binary option ini, bisa dikembalikan uangnya. Ini skemanya seperti apa sih Pak kalau untuk pengembalian dana dari para korban itu sendiri Pak? Ya, jadi korban tindak pidana itu punya banyak hak ya, yang tertuang dalam Undang-Undang 31 2014, ya, Undang-Undang LPSK. Salah satu hak yang bisa dituntut oleh para korbannya yaitu ganti kerugian. Ganti kerugian itu dalam bahasa hukumnya restitusi. Jadi ganti kerugian dari pelaku. Pada kasus binary option ini juga para korbannya itu bisa melakukan hal sama, bisa melakukan tuntutan yang sama kepada pelakunya. Tentu, tapi juga kita ingin tahu juga lebih mendalam rumusan tindak pidananya apa. Ya, kalau dia mungkin penipuan, pencucian uang, ya dia masih memungkinkan untuk misalnya dituntut ganti kerugiannya. Tapi kalau dia dirumuskan sebagai perjudian, kan agak rumit juga kita. Di mana ada perjudian ada korban. Iya, benar. Ya kan. Jadi dalam secara umumnya tadi, korban tindak pidana itu selain proses hukumnya kemudian misalnya divonis oleh hakim, pelakunya dipenjara, tetapi buat korbannya juga ada hak untuk menuntut ganti kerugian. Nah, itu yang melakukan penilaian kerugiannya, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian itu adalah LPSK. Sejauh ini nih Pak, kan kasusnya masih bergulir dan sejauh ini pantauan kami sendiri masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut lagi kan, karena masih akan ada saksi-saksi baru dan masih akan ada, mungkin akan ada tersangka baru lagi. Nah, pantauan dari LPSK sendiri sejauh mana nih Pak nih dari kasus Binomo ini sendiri nih? Maksudnya adalah apakah ini murni masuk dalam kasus tadi yang Bapak sebutkan, tindak pidana pencucian uang, atau masih ada indikasi ke arah perjudian online itu tadi, Pak? Ya, tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri ya, untuk mendapatkan informasi yang
jauh lebih firm tentang tindak pidana apa yang dirumuskan pada kejahatan ini. Jadi kalau dia bukan perjudian, ya tentu masih terbuka ruang pandangan kami sementara bahwa itu bisa saja dituntut oleh para korbannya. Jadi yang perlu dilakukan adalah para korbannya harus mengajukan permohonan ke LPSK. Jadi LPSK tidak bisa mengambil inisiatif sendiri menghitung kerugian korbannya kalau korbannya nggak datang ke LPSK. Gitu. Ya kan? Kan kami nggak tahu kerugiannya berapa, macam apa kerugiannya. Gitu. Jadi korbannya yang harus datang ke LPSK mengajukan permohonan perlindungan namanya. Gitu. Karena perlindungan yang diberikan oleh LPSK juga tidak bisa tanpa persetujuan dari korbannya. Jadi kalau orang berperkara, baik sebagai saksi ataupun korban, mereka harus, kalau memang membutuhkan perlindungan, dia harus mengajukan permohonan. Karena LPSK tidak bisa serta-merta, tidak bisa semena-mena untuk memberikan perlindungan tanpa persetujuan dari pihak yang mau dilindungi. Jadi dari permohonan itulah kemudian LPSK melakukan pendalaman perlahan tentang sifat penting keterangan, tentang tingkat ancaman, termasuk tentang misalnya riwayat medis psikologis kalau memang dari perbuatan itu ada dampak secara medis psikologis, tentang track record dari pemohon. Nah, kalau menyangkut soal kerugian tadi, tentu kami akan dalami kerugiannya apa yang disebut dengan kerugian itu, ya kan? Ini kan juga satu barang baru buat kami. Ya. Binary option ini apa sih? Kita juga tahunya gara-gara ada kasus gereja-gereja aja, kalau nggak ada kita juga nggak pernah tahu. ya mungkin karena nggak ngayal yang sama dengan para korban ya kan, jadi kita nggak jadi kita juga belum paham, kita juga masih juga berharap kami akan dalam waktu dekat akan mengundang ahli. Ya, mengundang ahli untuk mengetahui bisnis macam ini apa, ya kan. Ini memang barang baru buat kami kan, yang biasa bisnis konvensional atau yang tahu jual beli pasar loak aja. jadi seperti apa, dan kemudian yang dimaksud kerugian itu yang mana? Gitu loh. Ya kan? Saya kita dengar katanya ada deposit. Ya. Ada depositnya, kemudian ada keuntungan, ada yang kalah, ada yang menang segala macam, ada yang untung, ada yang rugi gitu loh. Nah, ya tadi kami kalau buat kami para korbannya silahkan mengajukan permohonan ke LPSK. Nah, saat ini memang sudah ada permohonan itu, sudah sekitar lebih dari 100 korban mengajukan permohonan. Hal yang penting menurut kami untuk diketahui oleh para korbannya adalah jangan sebatas menyampaikan permohonan, tetapi juga harus dilengkapi, ya kan? Mereka harus melengkapi dengan sebaiknya secara formal mereka adalah orang yang berstatus hukum. Maksudnya apakah mereka sebagai pelapor, apakah mereka sebagai saksi dalam proses hukum ya status ini, gitu. Tapi kalau mereka nggak punya status hukum, jadi juga agak repot, gitu. Bagaimana kita akan proses dalam proses hukum sementara mereka tidak punya status hukum, gitu. Jadi korban-korban binary option ini ada baiknya melapor kepada polisi, gitu. Ya, bukti laporan itu yang akan menjadi bagian, jadi bukti bahwa mereka adalah subjek hukum dalam proses pidana yang sedang diselidiki oleh kepolisian. Gitu. Selain juga tentu mereka harus melengkapi, harus membuktikan mereka mengalami kerugian. Gitu. Bukti-buktinya juga harus dilengkapi ya Pak? Harus dilengkapi. Nah, mungkin dari Sobat Bisnis atau beberapa masyarakat sendiri yang menjadi korban nih, ada yang kurang paham nih Pak, nih kalau ternyata LPSK juga bisa membantu untuk pengembalian dana itu sendiri, atau mungkin membantu perlindungan untuk para korban-korban dari binary option ini sendiri. Kalau untuk prosesnya itu gimana sih Pak, cara mereka masyarakat yang memang benar menjadi korban? Terus tadi kan Bapak jelasin kalau harus lapor ke polisi dulu sebenarnya, baru ke bawa bukti laporannya ke LPSK. Itu apakah sudah diberikan informasi secara menyeluruh ke para korbannya ini, ataukah mereka mungkin udah ada paguyubannya gitu Pak, jadi informasinya bisa disalurkan lewat sana Pak? Ya, kami sebenarnya sudah berusaha untuk proaktif.
ya, kami sudah berusaha untuk proaktif. Kami sudah secara pribadi, saya sudah kontak by WA ya dengan yang disebut dengan koordinator korban ya. Ya hanya saja sejauh ini belum ada respon. Gitu. Tapi secara perorangan ya, itu tadi saya sampaikan sudah lebih dari 100 orang ya, yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Tentu LPSK nanti juga akan membalas permohonan itu dengan meminta kelengkapan dari syarat-syarat permohonan yang seharusnya diajukan, termasuk tadi soal laporan polisinya, soal bentuk kerugiannya, bukti-bukti kerugiannya apa gitu. Karena itu yang akan menjadi dasar LPSK untuk menilai kerugiannya. Nanti setelah kami nilai kerugiannya, kami bawa ke rapat pimpinan di LPSK, kami putuskan itu yang kami akan sampaikan kepada aparat penegak hukum, baik penyidik maupun jaksa penuntut umum. Ada lagi nih Pak, nih kan beberapa waktu lalu pemberitaan juga nyebutin kalau Indra Kents ini salah satu tersangka ini bilang kalau dia punya grup sendiri dan ini khusus untuk member-member tertentu gitulah ya, untuk top up dengan sejumlah nominal dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi korban sendiri tentu kan bisa dibilang apa ya, ada yang secara sadar gitu kan diajak untuk ikut grup dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu gimana sih Pak? Maksudnya indikasinya kan bisa dibilang di kasus ini, kalau saya sendiri ya, saya memposisikan diri sebagai korban, saya secara sadar nih ikutan investasi dan lain sebagainya gitu. Apakah itu juga bisa untuk nantinya ketika kasus ini berlanjut dan pengembalian dana, saya juga bisa mendapatkan uang saya kembali gitu Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi ini juga ya menjadi stimulus kami, kenapa kami harus mengundang ahli gitu. Kalau kita ngomong dari sisi formilnya, pertama kan gitu, hukum, undang-undang ini semua orang pernah baca, pernah belajar atau tidak, dianggap tahu. Itu yang disebut dengan fiksi hukum. Nah, ketika yang mereka menyebut diri sebagai korban ini di awal atau mereka ikut dalam binary option ini, pertanyaannya, mereka tahu tidak bahwa binary option ini ilegal? Mereka mendalami tidak bahwa binary option ini ilegal? Gitu. Ya, walaupun soal legal ilegalnya itu ada proses juga di penegakan hukum, tapi kan mereka juga adalah orang yang sebagian besar berpendidikan, orang dewasa, berpenghasilan, berpendidikan, yang ikut di situ, ya kan? Dan sebenarnya mereka juga orang-orang yang sadar dan paham resiko dari sesuatu kegiatan investasi. Gitu. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan seperti Pak Gadang tadi, udah tahu beresiko, kenapa masih ikut? Itu dia. Ya kan, ini juga hal yang kami akan dalami tadi yang saya sampaikan. Kita akan mengundang ahli itu bertanya gitu. Model yang seperti ini sebenarnya kategorinya korban dia. Itu dia Kan? Karena mereka ya sebenarnya secara sadar ikut situ kan dengan harapan, betul, harapan sebagaimana para influencer itu kan, gitu, harapan kaya raya segala macam itu gitu. Tapi kan mereka mengabaikan soal legalitas ini. Mereka tidak memeriksa gitu. Ya menurut saya nanti kami juga belum temu jawabannya secara pasti seperti apa gitu. Apakah semata-mata ini bisa dikatakan hanya si pelaku yang kemudian bersalah atas penipuan ini, ya, atau ada pihak lainnya bisa dinyatakan sebagai bersalah, atau apapun yang terjadi transaksi itu ya termasuk yang ilegal juga kan gitu. Terus bagaimana konsekuensinya? Bagaimana konsekuensi dari transaksi yang ilegal gitu. Nah, itu
ya sebenarnya posisi kami juga tadi saya sampaikan, lender option ini suatu hal yang baru buat kami di LPSK, dan kami tentu akan bertanya juga kepada ahli dulu bagaimana pandangan mereka terkait dengan perkara ini. Pak, selain untuk urusan pengembalian dana nih, kalau untuk LPSK sendiri punya kewajiban apa sih Pak untuk perlindungan para korban ini, terutama korban dari binary option ini sendiri Pak? Atau mungkin kita bisa bicara kalau misalkan ada salah satu korban yang ternyata sampai hampir bunuh diri atau punya gangguan psikis karena uangnya habis, itu apakah juga bisa dapat perlindungan dari LPSK juga Pak? Iya, bentuk perlindungan di LPSK itu macam-macam. Kalau yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, kami punya perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu penempatan di safe house, pengawalan melekat, atau monitoring. Gitu. Jadi kami punya petugas, punya satuan pengamanan kami yang bisa melakukan perlindungan fisik buat yang terancam keselamatan jiwanya. Nah, dalam proses hukum yang berjalan, kami punya pemenuhan hak prosedural. Pemenuhan prosedural itu ada pendampingan pada setiap proses hukumnya. Ya. Jadi untuk menjamin korban, saksi, pelindung bahasa LPSK itu diperiksa dalam keadaan tidak tertekan, ya. Tidak diajukan pertanyaan yang menjerat. Ya. Selain itu ada juga untuk supaya mereka bisa memberikan keterangan secara baik, secara jelas, membuat terang suatu peristiwa, kami punya rehabilitasi. Rehabilitasi kalau mereka sakit ada rehabilitasi medis. Jadi LPSK akan membiayai pengobatan mereka. Kalau mereka punya trauma, kami punya rehabilitasi psikologis agar mereka tidak trauma, tidak stres. Gitu. Bahkan pada beberapa kasus kami bisa mengupayakan namanya rehabilitasi psikososial. Memang misalnya orang butuh pekerjaan, butuh usaha baru, butuh tempat sekolah pendidikan baru. Nah, itu kami ada rehabilitasi psikososial. Nah, kalau untuk kerugian korbannya dalam konteks minta ganti rugi pada pelakunya, itu tadi kami sampaikan ada yang dikenal dengan restitusi. Tapi selain restitusi ada kerugian juga yang lain, yaitu yang dibayarkan oleh negara, namanya kompensasi. Hanya saja kompensasi ini dalam undang-undang saat ini baru bisa mencakup 2 tindak pidana, yaitu pelanggaran HAM yang berat dan terorisme. Gitu. Jadi kalau kompensasi yang bayar negara. Jadi ilmu baru juga nih buat saya dan juga buat sobat bisnis nih. Untuk datang sini kan. Jadi tahu tentang LPSK lebih dalam. Iya. Nah, lanjut lagi nih Pak nih ke kasus korban binary option ini. Sejauh ini kan proses penyitaan udah dilakukan nih Pak nih. Dan saya baca juga dari pemberitaan kalau sebenarnya dari proses restitusi ke korban ini belum tentu akan 100% atau tidak, karena berdasarkan putusan hakim ya Pak ya, benar ya? Berdasarkan putusan hakim. Nah, ini gimana nih Pak nih prosesnya? Maksudnya apakah mungkin si korban akan mendapatkan uangnya lagi 100% atau itu jadi istilahnya berapa persen lah Pak uang itu akan kembali ke korban? Secara penuh atau hanya sebagian, atau kemungkinannya kecil nih akan kembali ke korban? Ya, berapa yang didapat atau tidak, sebenarnya LPSK tidak bisa memberikan kepastian. Tidak bisa menjamin ya Pak? Tidak bisa menjamin. Kenapa? Karena itu tergantung pada proses hukum berjalan. Ya. Tadi saya sampaikan, misalnya dia bisa masuk, tuntutan ganti rugi ini bisa masuk di proses penyidikan. Jadi kalau korban yang diperiksa oleh penyidik, dia minta di dalam BAP-nya agar kerugian dia juga dimasukkan ke dalam BAP tersebut. Atau dia sampaikan kepada penyidik bahwa dia memiliki kerugian sejumlah rupiah yang dia serahkan kepada LPSK untuk melakukan penghitungan kerugiannya. Nah, atau LPSK yang berkoordinasi dengan penyidik karena ini misalnya terlindung, LPSK akan berkoordinasi dengan penyidik agar penilaian kerugian yang dilakukan oleh LPSK masuk dalam proses BAP. Nah,
kalau lewat dari proses penyidikan masuk ke proses penuntutan, ya para saksi masih punya atau korbannya masih punya kesempatan menyampaikan kerugiannya ketika di proses persidangan. Di proses persidangan ketika mereka menjadi saksi, mereka bisa sampaikan kepada majelis hakim bahwa kami mengalami kerugian, dan kerugian itu mohon supaya bisa dikembalikan oleh pelaku terdakwa gitu. Kerugiannya berapa dia bisa sampaikan kalau sudah ada perhitungannya, atau kalau dia sudah diserahkan pada LPSK dia bisa sampaikan bahwa LPSK sudah melakukan penilaian, atau LPSK juga bisa berurusan sama jaksa penuntut umum untuk memasukkan hasil penilaian kerugian LPSK ke dalam surat tuntutan. Nah, nanti setelah seandainya masuk dalam surat tuntutan, maka yang memutuskan dikabulkan atau tidaknya adalah hakim. Dikabulkannya berapa juga hakim. Nah, gitu loh. Nah, setelah dikabulkan, apakah kembali atau tidak tergantung situasi pelaku. Nah, misalnya pada yang kasus ini sudah dilakukan sita aset. Ya. Nah, sita aset itu ada baiknya dipertimbangkan oleh penyidik dan penuntut umum, termasuk dalam surat tuntutannya, menyampaikan kepada majelis hakim agar sita aset itu nanti bisa menjadi harta untuk pengembalian kerugian kepada pelakunya, pada korbannya gitu loh. Nah, jadi ya apakah semuanya atau tidak belum tahu juga. Kan gini, pertanyaannya korbannya berapa banyak? Kerugian korbannya berapa rupiah? Berapa juta? Berapa miliar? Itu berapa triliun? Ya aset yang ada berapa? Gitu. Kerugian korbannya 100 miliar. Kalau asetnya nggak nyampe 100 miliar. Kalau asetnya nggak nyampe, ya kan? Gitu loh. Nah, tetapi menurut saya penghitungan itu ya berapa banyak yang bisa dikembalikan kepada korban sebenarnya bisa kami bantukan dengan memberikan simulasi kepada majelis hakim gitu. Kalau pengetahuan tentang aset itu sudah ada, misalnya total asetnya adanya 50 miliar, kerugiannya 100 miliar, ya kan? Bagaimana 50 miliar ini dibagi untuk jumlah korban yang ada ya? Yang tadi punya status hukum itu dengan juga dengan jumlah ya proporsional di kerugian masing-masing itu, misalnya ini ngomong baru kalau ya. Iya. Misalnya persentase, ya kan? Misalnya anggaplah untuk supaya semuanya dapat 10%, gitu loh. Ya. Karena nggak mungkin dibagi berdasarkan kerugiannya beda-beda. Iya. Ada yang 5 juta, 50 juta, 500 juta. Betul. Ya sama-sama rugi. Ya kan? Tapi kalau kita ambil persentasenya, ya yang bisa dikembalikan dari uang, dari aset yang hanya ada segini, cuma masing-masingnya 10%. Berarti 5 juta 500 ribu, 50 juta, 5 juta, yang begitu juga kan. Gitu loh. Artinya persentasenya sama. Ya. Nilai rupiahnya beda. Tapi persentase untuk pengembaliannya bisa sama. Nah, itu bisa saja nanti pakai simulasi seperti itu. Oke, nah sejauh ini kan tadi Pak Edwin bilang kalau mereka sebenarnya para korban udah membentuk paguyuban sendiri gitu ya, maksudnya perkumpulan sendiri tuh Pak. Ya. Dari LPSK sendiri, adakah maksudnya dorongan untuk kita bentuk paguyuban, terus ajak diskusi bersama, ataukah mereka masih menunggu proses hukum sampai sejauh ini Pak? Ya kami nggak tahu, kan kalau soal berkumpul berorganisasi kebebasan semua orang, ya kan. Kalau katanya sudah ada paguyubannya, itu lebih baik. Itu lebih baik kalau seandainya permohonan perlindungannya dikoordinir oleh paguyubannya juga lebih baik. Lebih memudahkan. Gitu kan. Di sisi lain, ya paguyuban ini sebenarnya bisa membantu untuk saling melengkapi pembuktian-pembuktian yang diperlukan, gitu loh. Tetapi juga
kadangkala atau kemudian kalau kita merujuk pada peristiwa yang pernah ada ya, walaupun tidak sama persis, yaitu first travel. Itu ada lebih dari satu kelompok korban. Nah, satu kelompok korban aja suaranya belum tentu satu, apalagi lebih dari satu kelompok korban. Gitu. Jadi kadang-kala karena kemudian perbedaan pandangan di internal itu tidak ada kesepakatan, ya kadang-kala juga ya nggak berakhir manis gitu. Karena mereka sendiri belum bisa berurusan kesepakatan maunya seperti apa. Nah, menurut saya ada baiknya apabila kerugian ini bisa dituangkan dalam restitusi, dalam tuntutan jaksa, ya itu ada baiknya komunitas korbannya kompak, ya segera diskusi di antara mereka seperti apa segala macam, cari jalan keluar terbaik, jangan nanti ngelihat bayangan uang segala macam pecah, gitu. Ya, sehingga juga kalau putusan hakimnya misalnya dikembalikan kepada korban, nanti banyak pula yang baru ngaku jadi korban setelah putusan. Bisa jadi. Ya kan? Waktu proses sekarang di penyidikan, ya kan? Belum ngaku jadi korban nih. Pas putusan misalnya hakim putus bahwa diberikan hak restitusi pada para korban sekian, ya 60 miliar itu misalnya kan, gitu. Serahkan kembali pada korbannya. Ini yang tadinya diem aja, ya kan, menyembunyikan diri sebagai korban karena malu dan segala macam, kemudian baru ngaku sebagai korban. Atau juga termasuk juga yang di dalam juga yang tadinya ruginya misalnya 100 juta, ya kan, jadi nambah. Jangan gue sebenarnya rugi 100 juta tapi 200 juta gitu, jadi nambah kerugiannya gitu loh. Nah kan yang hal-hal seperti itu kan sejak awal kalau ada komunitasnya, ada kelompoknya, di-clearkan gitu. Sebenarnya lo rugi berapa? Bukti kerugian lo apa? Gitu loh. Ya kan? Tadi saya bilang kalau seandainya ujungnya kita ambil persentase, ya, karena ini nggak memungkinkan untuk kembali 100%. Yang memungkinkan mungkin persentase tadi. Ya ini sekedar bayangan saat ini aja ya. Ya mungkin misalnya hanya persentase tadi, misalnya ambil saya tadi 10%, gitu loh. Ya tapi fix nih, jangan sekarang 100 juta besok bilangnya 2 juta. Nambah lagi. Gitu, pecah itu, ribut tuh, ya kan? Repot itu pasti. Tapi kalau misalkan ada ini Pak, ada yang tadinya nggak ngaku terus tiba-tiba ngaku dalam masa persidangan, itu bisa nggak sih Pak kalau misalkan korban ya, gitu? Nggak mungkin akan nggak bisa. Ya, artinya dipenuhi ya Pak? Iya, hanya yang menuntut yang bisa dipenuhi haknya. Kalau restitusi ini dikabulkan ya. Iya. Lanjut lagi nih Pak nih. Banyak pertanyaan di masyarakat dari tersangkanya ini kan, begitu ditetapkan tersangka tidak lama semua asetnya disita gitu Pak. Apakah memang mekanismenya kalau tindak pidana pencucian uang sedemikian rupa, ataukah memang ini karena kasus baru jadi bisa dibilang langkah awal dari Barreskrim penyitaan aset dulu baru nanti dipilah-pilah aset itu berdasarkan aset dari kasus dia binary option atau bukan, atau gimana sih Pak? Maksudnya kan karena berkaca dari kasus-kasus sebelumnya ya Pak, yang kami misalkan kayak korupsi lah atau tindak pidana pencucian uang yang lain, langkah untuk penyitaan aset ini agak lambat gitu dibanding yang kasus yang sekarang. Karena kan entah mungkin karena tokohnya kah atau orangnya yang sekarang bermasalah bisa dibilang public figure dan masyarakat tahu, jadi oh ini disita asetnya dan jadi bikin heboh, atau memang langkah hukumnya sudah tepat Pak untuk penyitaan aset dulu ini? Ya menurut saya sudah tepat. Penyitaan aset itu dilakukan kalau tersangka terdakwa keberatan, dibuktikan aja.
Oke. Gitu. Karena kan ada keberatan juga ya Silakan dibuktikan. beberapa waktu lalu. Dibuktikan saja bahwa aset itu bukan merupakan pencucian uang. Kalau bukan merupakan pencucian uang, dari mana? Dari waris, apa dari wakaf, apa dari mana? Kalau ya kan siapa yang sedekah sama dia, ya gitu loh. Dari mana? Dari bisnis yang mana? Ya kan? Gitu. Dibuktikan saja. Gitu. Tapi karena ini rumusannya pencucian uang dan juga ya kalau kita lihat pemberitaannya yang aku rugi kan juga banyak, ruginya juga nggak tanggung-tanggung itu, bukan 100 ribuan, ya kan, ratusan juta miliaran. Gitu. Dengan kita bilang ada aset yang disita 40 miliar, ada aset disita 60 miliar saja, dari membaca berita itu saya jadi ragu, apakah nilai aset yang disita itu, ya kan, cukup atau tidak untuk mengganti kerugiannya, ya gitu. Ya, jadi menurut saya sudah tepat. Yang penting adalah bahwa yang disita oleh penyidik itu harus tercatat. Bahwa yang disita oleh penyidik itu harus berlanjut ke berkas di penuntutan. Gitu loh. Jangan sampai yang disita 10, yang lanjut ke penuntutan cuma 5. Nanti kan orang nanya 5 lagi kemana nih? Jadi kalau 10 di penyidikan, ya 10 juga di penuntutan. Gitu. Mungkin terakhir nih Pak Edwin. Ya. Apa nih pesan dari Pak Edwin sendiri untuk berkaca dari kasus binary option ini yang mungkin bisa dibilang lumayan baru ya untuk di Indonesia, walaupun sebelum-sebelumnya juga ada investasi bodong, udah banyak lah ya, tapi ini bisa dibilang lumayan baru karena digital, serba dengan adaptasi baru digital dan korbannya juga banyak, nominalnya juga tidak sedikit. Pesan apa Pak buat sobat bisnis di rumah yang mungkin nonton dan untuk korbannya juga mungkin Pak? Iya. Obsesi menjadi kaya itu normal dan wajar. Tapi pilihan kaya dalam semalam itu tidak wajar. Yang paling, kalau dalam bisnis keuangan, saya sebut bisnis keuangan, bayangan keuntungan atau bunga yang paling rasional itu pendekatannya adalah bunga bank. Mereka sudah hitung resiko sih. Kalau ada bisnis yang menjanjikan keuntungan melebihi itu patut dicurigai, patut didalami kebenarannya. Jadi ya silakan aja mau kaya, silakan saja mau merasa senang dengan segala kepemilikan benda-benda itu, ya. Tetapi pilih jalan yang benar. Jangan cepat terkelabui oleh hal-hal yang nampak mata. Karena banyak hal yang belakang tak nampak di mata ini yang sedang bekerja keras untuk menjerat kita. Gitu. Tetapi kalau kalian atau siapapun menjadi korban dari suatu peristiwa tindak pidana, ya jangan takut, lapor ke polisi. Kalau butuh perlindungan datang ke LPSK. LPSK ini lembaga negara, dibiayai oleh APBN, perlindungan yang diberikan oleh LPSK gratis. Gitu. Jadi silakan datang ke LPSK apabila membutuhkan perlindungan dari suatu perkara pidana. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Edwin untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya. Semoga bermanfaat untuk sobat bisnis dan semoga bisa mencerahkan lah untuk sobat bisnis yang mungkin juga salah satu korban dari kasus binary option atau mungkin ya jadi pengetahuan juga ya kalau misalkan jadi korban dari tindak pidana bisa lari ke LPSK. Bisa dibantu oleh LPSK dan tadi juga udah disebutkan juga sama Pak Edwin ada banyak dukungan dari LPSK ya untuk para korban dari tindak pidana. Terima kasih sekali lagi Pak Edwin untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Mas Karen atas kedatangannya.
Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Bisnis, dan jangan lupa buat tonton terus Talks di episode-episode berikutnya.